Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azim ya ghafur rabbul alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah hormati, para kiai, para ustaz, asatid, asatidah. Masya Allah, kangen gitu. Kula sing kangen. Alhamdulillah, kita muji syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan ibadah terutama jamaah subuh, dan ada majelis taklim seperti ini adalah sangat istimewa. Majelis taklim saja sudah istimewa, apalagi ada dalam masjid. Dua perihal yang istimewa jadikan satu. Apalagi kita mendapatkan barokahnya ilmu, kita mendapatkan kebaikannya, masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mumpung masih Lebaran, saya mohon maaf lahir batin apabila selama ini ada kesalahan, salah ucap, salah sikap, namanya manusia biasa yang memang tidak bisa luput dari kesalahan. Mudah-mudahan di antara kita bisa saling memaafkan. Inilah rute atau syariatnya Gusti Allah yang diperintahkan untuk saling memaafkan. Biasanya kalau dalam halal bihalal itu khas yang ayat yang dibacakan itu Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk segera, wasari'u itu cepet-cepetan sira ila maghfiratin, terhadap maghfirah Gusti Allah mir rabbikum, dari Tuhan kamu, wal jannah, dan segeralah meraih surga. Arduhas samawatu, yang lebarnya itu selebar langit. Langit itu kan manusia ini tidak bisa mencari batas luarnya, jadi artinya tak terhingga. Dan bumi, ya bumi itu kan bagian, kalau dalam fisika kan bagian kecil saja dari alam yang ada ini. Uiddat lil muttaqin, itu adalah tempat kembalinya orang yang bertakwa. Nah, kemudian orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i, yaitu orang-orang banyak yang menginfakkan fis sarra'i, dalam kondisi lapang, wad dharra'i, dan kondisi susah, sempit. Jadi orang yang suka menginfakkan baik dalam kondisi sempit maupun kondisi lapang. Kalau kita dalam keadaan sempit terus nunggu lapangnya, ya kapan, kita belum tentu diberikan kelapangan gitu ya. Wal kadhiminal ghaidha, jadi karakter orang muttaqin nomor satu tadi senang menginfakkan. Menginfakkan itu tidak harus hartanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Apa saja yang kita miliki itu bisa diinfakkan.
pikiran, tenaga, apa itu. Yang paling penting ya pikiran sebenarnya. Kita bisa menyampaikan pikiran kita yang baik terhadap yang lain. Pemberian paling bagus itu ya nasihat. Karena nasihat itu iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan terhadap yang lain. Jadi yang diberi itu kita harapkan bisa menjadi baik. Kalau pemberian selain nasihat kan belum tentu. Bisa memberi emas 1 kilo misalkan, itu kan belum tentu ada jaminan itu menjadi baik. Tapi kalau namanya nasihat itu ya sudah terjemahannya atau definisinya tadi mengharapkan, dengan isi nasihat itu mengharapkan kebaikan. Makanya orang terbaik itu yang bisa memberi nasihat. Siapa itu ya? Para ulama, Pak Kiai. Bayangkan saja dulu zaman, saya tidak niat menyinggung saudara kita yang Hindu ya. Nusantara ini kan mayoritas Hindu dulu. Kemudian bisa menjadi mayoritas Islam, itu kan karyanya pejuang-pejuang pensyiar Islam. Itu yang sangat istimewa. Jadi menginfakkan itu paling bagus, itu menginfakkan nasihat tadi. Dan yang memberi nasihat kan tidak harus ustadz, tidak harus kiai, sebenarnya siapa saja bisa, terutama selalu pimpinan rumah tangga itu harus bisa memberikan nasihat pada keluarganya, pada sahabatnya. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, karakter orang takin itu orang bisa nahan marah. Kita ini kan tidak bisa lepas dari ketersinggungan, meskipun tidak kenal itu loh. Terkadang potensi dosa itu masih ada orang lewat nggak kenal, oh itu lewati jalannya kok gitu sih. Nah ini kan sudah ngerasani gitu. Padahal nggak kenal gitu. Ada orang bicara, jauh saja misalkan saya salah ucap, ada aja kelentek yang kok ngono. Nah itu kan salah satu di antara kita menyakiti kita, nah itu kita itu mudah memaafkan, wal kadhiminal ghaidh itu menahan marah. Kemudian poin berikutnya itu wal afina 'anin nas, setelah menahan marah wal afina 'anin nas, dan memaafkan kepada manusia. Jadi ada orang bersalah, kita mudah memaafkan. Level berikutnya wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu senang terhadap orang yang berbuat baik. Biasa cerita ini diambilkan contoh yang paling istimewa ketika Nabi Muhammad SAW itu diganggu, ditimpukin, seperti di Taif itu kan sampai berdarah itu. Nabi diberi kotoran, diberi duri, itu kan menyakiti. Nabi mampu wal kadhiminal ghaidha, Nabi mampu menahan marah dan mampu memaafkan. Buktinya lagi wallahu yuhibbul muhsinin, ketika yang mengganggu itu kok hari ini nggak ada yang mengganggu, ditanyakan kemana yang orang biasa ganggu itu, ternyata sakit. Lo sakit itu lo dikunjungi, itu kan berbuat baik yang luar biasa itu. Itulah contohnya. Nah, sekuen atau urutan-urutan tingkatan itu adalah sebenarnya rentetan ujian pada kita. Saya terkadang merenung begitunya hebatnya Gusti Allah mengatur rentetan ujian pada masing-masing kita itu. Dan masing-masing kita itu mempunyai kapasitas ujian yang unik, yang tidak ada orang lain. Artinya unik itu tunggal. Nggak ada ujian orang yang sama, itu nggak ada. Nggak seperti ujian SMA gradak soalnya sama, SMP gradak ujian sama. Masing-masing kita itu beda-beda semua. Jangankan sampai setingkat ujian ucap jempol saja beda kok. Sebegitunya Gusti Allah itu ya, kekuasaan itu luar biasa. Ya maka dari itu, maka momen Lebaran ini mari kita saling memaafkan. Apabila ada yang kurang enak, namanya berinteraksi itu ada saja. Saling kita memaafkan dan kita saling bisa memberikan kebaikan kepada satu yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ibadah puasa kita
qiyamul lail kita, sholat tarawih kita, ini yang ditutup dengan fitrah kita. Barangkali yang mempunyai adabiah atau kebiasaan zakat di akhir Ramadan, mudah-mudahan zakat mal kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itulah sebenarnya hakikatnya rute Ramadan itu seperti itu. Bapak Ibu mohon maaf ya, saya sebelum membuka ini saya menceritakan, saya kemarin itu mondok di Mekah 26 hari, di Madinah 3 hari. Jadi saya banyak permintaan itu ya mohon maaf, alasan saya ya mondok gitu saja. Sebab kalau disebut menurut saya, sebab kalau disebut umroh itu umrohnya hanya 5 kali. 5 kali kan itu hanya 5 hari. Sementara tinggal diamnya itu lebih banyak, maka saya senang menyebut mondok gitu. Jadi saya berpikir itu sangat istimewa. Ketika saya ditanya pulang, ditanya adik ipar saya, Mas jenengan kok semangat sangat nopo itu sepundi? Pikirannya atau backgroundnya sepundi kok begitu semangat gitu. Saya matur, saya bilang bahwa Gusti Allah menciptakan ruang atau menciptakan tempat ini kan level-level, tidak sama. Yang paling istimewa itu adalah masjid. Dan masjid itu juga ada levelnya 4, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan semua masjid di selain 3 tempat itu. Saya bisa aturkan salah satu keistimewaannya di Masjidil Haram itu, satu amalan itu dilipatkan 100.000. Jadi 1.000 itu jejer-jejer 100 kali. Itu bila dibanding dengan amalan di luar Masjidil Haram. Nomor 2 Masjid Nabawi itu 1.000 kali. Kalau di Masjid Aqsa insya Allah itu 500 atau 100 kali. Nah itu kan memang ya kalau tingkatan berikutnya ya majelis ta'lim, rumah digunakan majelis ta'lim, balai RW digunakan ngaji, itu juga menjadi istimewa. Ya saya matur yang paling kurang bagus gitu saja toilet pasar itu kurang bagus gitu. Jadi Allah menciptakan tempat ini ada level-levelnya. Kemudian dibaring Allah menciptakan waktu juga ada siklus bagusnya itu yang mana. Mungkin saya pernah mengaturkan kan kalau putaran sehari itu kan sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama itu jam 6 sampai jam 10, kedua itu jam 10 sampai jam 2, ketiga itu jam 2 sampai jam 6. Jadi saat ini termasuk waktu yang bagus, ya, waktu yang terbaik, dimulai jam 2. Makanya kalau kita pengen getol takut kepada Allah ya mestinya kita tidak males-males ketika dibangunkan oleh Gusti Allah jam 2 atau jam 3 ya girantal gitu. Jangan sampai naudzubillah kita bangun kok sing diilingi itu dunya. Begitu bangun alhamdulillah saya dibangunkan Gusti Allah, diberi kesempatan untuk ibadah. Mestinya begitu. Saya ini mestinya juga begitu utamanya. Kemudian Allah menciptakan lingkaran pekan. Itu terbaik ya Jumat. Jadi kalau sudah Kamis asar itu mestinya kita meletakkan perhatian khusus gitu. Oh, ini malam Jumat. Sayyidul Ayyam. Gustinya hari, jenderalnya hari itu ya Jumat. Terus siklus bulanan itu tanggal 13, 14, 15. Makanya ada disunnahkan puasa putih, Yaumul Bid, putih itu maksudnya di Timur Tengah sana itu kan gunung-gunung, kalau malam itu kan terang bulan sehingga disebut putih. Kalau di kita tetap seperti hutan gitu ya. Di kita itu luar biasa, tumbuhan begitu banyak. Di sana itu kalau perjalanan dari Makkah ke Madinah itu mayoritasnya dilihat ya gunung, batu-batuan. Tapi saat ini sudah mulai ada rumput-rumputan gitu. Nah terus lingkaran tahun itu ya 1 bulan Ramadan itu istimewa. Nah saya jawab kepada adik saya bahwa saya mempunyai kesempatan kumpulan waktu istimewa dan kumpulan tempat istimewa. Dan tidak hanya itu,
Saya berangkat ke sana itu ya perlu modal. Saya ngumpulkan uang. Loh begitu kok saya enggak semangat gitu ya iman begitu loh. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika saya melihat ada orang sepuh begitu semangat ke masjid, mosok aku gak iso semangat begitu. Nah, saya tapi itu jadi masuk akal gitu. Dan itulah mudah-mudahan yang ya, cerita ini bisa menggairahkan kita. Memang umroh di bulan Ramadan itu tidak ringan. Maka dijanjikan oleh Kanjeng Nabi di hadis Bukhari, siapa yang umroh di bulan Ramadan itu seperti haji disertai Kanjeng Nabi. Luar biasa. Kita bisa bayangkan memang panas, berdesaan dan kondisi puasa. Ya, kalau yang senang melakukan malam ya monggo. Tapi saya lakukan di rombongan kami itu ada paket yang dilakukan dituntun oleh mutawif itu 5 kali dalam paket yang saya ikuti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu prolog saja. Mari kita teruskan rutinitas kita yang sudah stop 1 bulan membaca kitab Tanwirul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita masih meneruskan bagaimana menambahkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu caranya makrifat, mengerti, memahami, mengenal Gusti Allah. Kalau kita ingin menyembah, itu yang paling bagus itu memang dengan cara mengenal. Apa posisi ini kita sembah itu siapa? Nah, itu ya. Mengenal supaya kita bisa mendekat. Makanya wasjud waqtarib, sujud sira, sujudlah kalian dan mendekatkanlah diri kalian ya, supaya bisa filosofinya bisa sujud dan mendekatkan diri ya kita mengenal gitu ya. Jadi mengenal Tuhan. Cara mengenal Tuhan pada saat sekarang kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibanding dengan zamannya Nabi Musa, dibanding dengan zamannya awal Nabi Muhammad, itu pola berpikirnya berbeda. Kalau Nabi Musa itu kan Fir'aun itu nantang Nabi Musa. Tuhanmu itu seperti apa dan di mana sih? Saya ingin tahu. Saya ingin ketemu katanya. Sehingga bayangannya kan pasti di atas itu. Sehingga dia memerintahkan untuk membangun bangunan setinggi mungkin. Dia mau naik di bangunan yang tertinggi itu ingin melihat Tuhannya Musa katanya gitu. Dijawab oleh Nabi Musa, Tuhanku itu ya Tuhanmu, ya Tuhane kakek nenekmu. Lo jawaban ini lo telat. Bayangkan kalau kamu ngaku jadi Tuhan, terus kamu punya kakek, terus kakekmu itu kamu suruh juga menuhankan kamu. Ya apa lahirnya Tuhan kok luwih dhisik kakek gitu. Enggak masuk akal gitu. Jadi sangat telat. Nah, pada zaman jahiliyah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menghadapi orang jahiliyah yang di sekitar Ka'bah itu kan banyak berhala-berhala ya. Nah itu tokoh kufar itu nantang Nabi Muhammad, Tuhanmu kok mau satu lho, saya Tuhan sampe akeh cek pengen tambah kayak gitu. Nah ini kan pola pikir, dikira nek Tuhane akeh iku terus gampang njaluk iki. Dibalik kali Kanjeng Nabi, bayangkan kamu menjadi budak, enak mana bendoromu atau tuanmu, majikanmu satu atau banyak? Langsung dijawab, ya enak satu, lah itu Tuhan. Itu kan pola pikir, hanya dikelutik gitu saja sudah. Nah di akhir zaman ini bagaimana mengenal Tuhan itu luar biasa. Sangat-sangat detail dan ilmiah, tergantung kita mau mikir atau tidak. Sayyidina Ali mungkin pernah saya aturkan,
Sayyidina Ali pernah ditantang, pernah ditawari oleh malaikat. Kamu mau saya tunjukkan kekuasaan Allah di alam malakut, di alam kami, alam malaikat ini. Sayyidina Ali jawabnya apa? Tidak perlu. Saya setiap melihat sesuatu ini sudah kagum dengan kekuasaan Allah. Dengan reniknya, dengan keteraturannya. Waktu itu kalau di penjelasannya saya ingat itu, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tuhan itu tidak sungkan-sungkan menunjukkan kekuasaan dengan contoh nyamuk. Bapak Ibu yang saya hormati, nyamuk itu makhluk yang kecil seperti itu bisa terbang. Ini logika mana yang bisa menerima, yang bisa mencerna dengan logik itu susah. Fama faqoha, dan bahkan yang lebih kecil lagi, binatang-binatang yang lebih kecil kan ya masih banyak. Itu pun ya punya penyakit. Itu pun dibikin oleh Gusti Allah dan diatur, dikehendaki ono semut sikile luka, sikile kecepet, itu Tuhan pirsa, itu dikehendaki oleh Tuhan. Luar biasa kekuasaan itu. Mari kita mendekatkan diri dengan cara memahami apa sih Tuhan itu. Ya memang kita dibatasi, tidak bisa melihat dengan indera kita ini, tidak. Kita diperintahkan untuk berpikir. Yang lebih telak lagi itu ada rentetan afara'aitum ma tahrusun. Dalam surat Waqiah itu ada rentetan 3. Afara'aitum ma tahrusun, afara'aitum ma allati tashrabun, afara'aitum an-nara allati turun. Kamu ngerti toh siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu? Kami atau kamu? Kalau kamu tidak menumbuhkan ya berarti kan Gusti Allah. Kamu tahu siapa yang menurunkan air dari langit? Itu kami atau kamu? Sekarang kok ada ngaku-ngaku hujan buatan itu, enggak. Itu hanya modifikasi saja. Yang terakhir itu saya berpikir itu, afaratu menarolati turun. Siapa yang menciptakan, yang menurunkan api, yang menumbuhkan api itu kamu atau saya? Saya Gusti Allah. Nah itu setelah saya renungkan, saya pelajari, kan kita mungkin sudah tahu bahwa dulu orang-orang awal cara menciptakan api itu kan dengan kayu, terus digesek-gesek dengan kayu juga, nyer-nyer ini terus dikasih rumput-rumput yang mudah terbakar gitu ya. Ketika ini batangan gini, ini kayu, terus ini digosok gini kan, ini panas di bawah ini, terus dikasih rerumputan yang mudah terbakar, jadi bakar, tumbuhlah kayu, tumbuhlah api. Saya ingat itu, berarti orang dulu kan sudah tahu bahwa cara menumbuhkan api itu dari kayu. Afara'aitum an-nara allati turun antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Adakah kamu yang menciptakan api dari kayu? Am nahnul munsyi'un, atau kami Gusti Allah yang memunculkan? Saya terheran, orang dulu kok tahu caranya dari kayu gitu. Kan sebelum Kanjeng Nabi kan sudah ada api, artinya sudah ada orang yang membangkitkan api. Itu dari mana ya wallahu alam. Itu kan telak gitu ya. Artinya kita zaman sekarang ini diperintahkan untuk berpikir. Apalagi zamannya Nabi Adam, ya malah cuma diberi ilmu nama saja. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Ketika Nabi Adam diajari nama tok. Sekarang Masya Allah, nama dikembangkan jadi definisi, dikembangkan lagi jadi deskripsi, dikembangkan lagi menjadi analisis, dikembangkan dari evaluasi, dikembangkan permodelan, dikembangkan lagi menjadi aksi, dikembangkan estimasi dulu ke depan. Sekarang luar biasa seperti itu reniknya, saudara. Disuruh mempelajari ilmu yang bisa mengestimasi ke depan. Makanya wal tandur ma qaddamat lighad. Delok awakmu itu yang sudah kamu lakukan tuh, lihatlah
lighat untuk manfaat ke masa depan. Pada zaman nabi-nabi dulu tidak sedetail itu. Kita ini umat terakhir yang paling cerdas. Meskipun ke depan itu ya kita diberikan batasan tidak akan tahu, tapi bisa mengestimasi. Saya Bapak Ibu, saya biasa mengajar perubahan garis pantai. Garis pantai ini nambah atau surut, kita bisa membuat permodelan 10 tahun lagi berapa meter maju atau berapa meter mundur. Itu bisa dimodelkan, itulah ilmu manusia. Kalau mundur itu kita bisa antisipasi, dibikinkan struktur supaya tidak mundur, itu bisa. Jadi permodelan itu dijalankan 10 tahun yang akan datang, seperti apa mundurnya. Terus permodelan itu juga diberikan struktur dalam model juga, dijalankan 10 tahun. Sama-sama dijalankan, satu diberi artificial struktur, diberikan struktur buatan supaya tidak terjadi bangunan buatan, supaya tidak terjadi erosi misalkan, terus dibandingkan dengan tanpa struktur, ada bedanya. Nah kalau itu terbukti dalam model itu valid, dengan uji permodelan valid, maka struktur itu baru dibangun. Gitu mestinya. Luar biasa. Jadi langkah manusia melakukan gerak, melakukan perbaikan itu sudah jelas dulu, dimodelkan dulu. Nah saya dulu ketika lumpur porong itu, saya nggak tahu, kami ilmuwan nggak tahu permodelannya seperti apa, tahu-tahu diaplikasikan, dimasukkan bola beton kan itu toh. Ya wallah alam kalau sudah dimodelkan, tapi kami nggak tahu gitu. Kami melihat ceritanya kok cepat sekali itu, saya kira nggak sampai model. Dipikir saja, oh bisa diberkip bola beton terus mampet gitu kan. Ya saya guyu aja gitu. Padahal itu kawan saya angkatan itu di ITB itu yang biar. Pun kok belajar sampai situ gimana tadi. Ilmu itu begitu luas Bapak Ibu yang sama. Pun bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dalilnya Gusti Allah ada. Menurut akal kemarin kan sudah kita pahami bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang mengadakan. Enggak mungkin barang itu wujud sendirinya, itu enggak mungkin. Ono sepeda motor kok gak ono pabrik, itu kan enggak mungkin. Pasti harus ada pabriknya. Nah, wujud kita ini sebagai bukti wujudnya Gusti Allah sebagai pencipta. Nah, itu logika kita sudah menerima ya. Ono wong kok cek gak percaya pangeran itu apa itu kedaluarsa. Nah, sekarang ini dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang ya embedded, harus kita terima, harus kita imani gitu ya. Nek akli kan logika, kalau nakli itu langsung kita imani. Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Inna rabbakum satemene pangeran sira kabeh. Allahu iku Gusti Allah alladzi kang khalaqa ndadekaken sapa alladzi sapa Gusti Allah samawati pira-pira langit wal ard lan bumi. Gusti Allah menurunkan titahnya bahwa Gusti Allah itu yang menjadikan langit dan bumi. Terus dikuatkan lagi pertanyaan, wa qaluhu ta'ala am khuliqu ana ta den dadekaken apa segala macam min ghairi syai'in saking liyane sesuatu am humul khaliqun ana ta mereka semua itu terjadi sendiri kang dadekaken sendiri. Ini tantangannya Gusti Allah. Alam ini dijadikan atau dadi dewe gitu loh. Ya, dengan logika yang tadi berarti jawabnya harus dijadikan gitu loh. Pon. Inilah dalil, salah satu dalil dua ya yang menunjukkan bahwa yang menciptakan alam seisinya itu ya Gusti Allah. Harus kita terima. Terus penguatnya itu kan tadi kemarin ini kan rinciannya sifat wujudnya Gusti Allah. Terus sekarang ditumpuhi sifat yang kedua, wa amal
kidamu anapun utai kidam sifat kidam al wajibu iku kang wajib lau kagungan Gusti Allah taala fa ma'nahu mongko utai maknane kidam adamu iftitahil wujudi iku ora ana kawitane wujud. Jadi wujudnya Gusti Allah itu tidak ada mulanya. Sehingga kalau ada bantahan semua diwujudkan dan sekarang yang mewujudkan Gusti Allah siapa? Nah, pertanyaan itu terjawab oleh sifat kidam. Wujudnya Gusti Allah itu nggak ada awalnya. Kalau nggak ada awalnya ya nggak ada yang menciptakan. Dan sebagaimana nggak sambung, nggak cukup akal kita memahami lebih jauh dari itu nggak mampu. Ya sudah dibatasi bahwa wujudnya Gusti Allah itu tidak ada awalnya. Kalau tidak ada awalnya ya tidak ada yang mewujudkan. Mutlak. Nah, gitu loh nggih. Jadi adamu iftitahil wujudi. Jadi tidak ada wujud selain Gusti Allah sebelum Gusti Allah menciptakan alam. Nah, ini loh Bapak Ibu yang saya hormati. Apa ini embrionya bagaimana yang saya pahami nggih. Wahdatul wujud Syekh Siti Jenar itu salah memahami. Rentetannya sebelum Gusti Allah menjadikan alam itu kan tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Gusti Allah saja. Ketika Gusti Allah menjadikan alam itu sudah barang tentu bahannya kan juga dari Gusti Allah. Kalau bahannya dari Gusti Allah berarti kita semua itu bagian dari Gusti Allah. Jadi kita ini ya bagian dari Gusti Allah sehingga tidak perlu ibadah. Salahnya ke sana itu loh. Wong kita ini sudah bagian dari Gusti Allah. Lah kok ibadah awake dhewe? Kan gitu loh. Kata para wali yang lain itu mengatakan paham itu kalau dimiliki sendiri ya enggak apa-apa, tapi kalau disiarkan itu enggak boleh, salah itu. Membuat orang tidak beribadah. Ya memang bagian kita itu bagian dari Gusti Allah. Semua yang diciptakan Gusti Allah itu ya bagian dari Gusti Allah. Wong sebelumnya enggak ada sesuatu, tapi berbeda. Seperti bedanya kekalnya Gusti Allah dengan kekalnya surga. Itu berbeda. Kalau kekalnya Gusti Allah itu ya murni dari ada awalnya itu ya sudah kekal. Dan ini kita akan bahas tentang kekalnya. Tapi kekalnya surga neraka itu diciptakan, dikehendaki oleh Gusti Allah. Itu bedanya. Oke. Sehingga kalau dulu ada buku ternyata surga tidak kekal. Itu bahaya sekali menurut saya itu. Itu menggoyahkan keimanan. Dari kecil kita sudah menerima doktrin bahwa di surga itu kekal. Kalau menjadi gak kekal itu kan menggoyahkan iman. Saya sering mengatakan kalau zaman wali saja sudah dihukumi seperti Syekh Siti Jenar. Zamannya khalifah-khalifah yang keren ya dipancung. Saya kemarin perjalanan dari Mekah ke Jeddah itu kan ditunjukkan oleh mutawifnya bahwa ini loh kantor pengadilan, terus di depannya itu ada masjid. Masjid itu tempat memancung, tempat mengkisos orang. Ya masih berjalan katanya, masih berlaku kalau ada satu kasus pun. Jadi keberadaan Gusti Allah itu kidam, tidak ada awalnya. Itu menjawab, mematahkan pemikiran siapa yang membuat Tuhan. Wa dalilu ala wujubil kidami, dan dalil terhadap wajibnya sifat kidam itu bagaimana untuk Gusti Allah. Wali sifatihi, lan terhadap sifatnya Gusti Allah itu juga bersifat kidam. Wastihalatil hudusi, dan muhalnya baru, aklan mungguh akal. Jadi dalilnya Gusti Allah bersifat
kidam artinya tidak bersifat baru. Kalau alam ini kan baru, sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu namanya baru. Nah Gusti Allah tidak ada barunya. Jadi muhal sifat baru. Nah, itu logikanya gimana? Annahu laulam yakun qadiman lakana hadisan. Misalkan Gusti Allah tidak qadim, maka yang terjadi kan hudus. Hudus itu baru dan itu kan muhal. Mosok yang baru kalau menciptakan yang baru kan enggak mungkin gitu ya. Ukuran Tuhan. Fala buddalahu mim muhdasin hakada falyadurul amru. Jadi nek Tuhan itu terus kita iakan sebagai sesuatu yang baru, nah ini menjadi putar. Tuhan yang baru menciptakan alam yang baru juga, enggak masuk akal gitu loh. Makanya ini dikelompokkan dalil yang akliyah. Kalau ada yang baru berarti harus ada yang tidak baru. Yang tidak baru itulah yang kidam. Nah gitu. Jadi mengalami bundelan kalau kita paksakan bahwa Tuhan itu hal yang baru. Sehingga menjadi stabil, menjadi mantap pemahaman kita bahwa Allah itu bersifat kidam. Makanya Allah wujud kidam. Bakok berikutnya. Nek ngono adzalika batilun, kalau begitu kita paksakan ya batal, salah. Segala sesuatu yang salah itu tidak akan tahan lama, akan sirna. Qul ja'al haqqo azahaqal batil. Katakanlah bahwa hak datang dan zahaqal batil akan hancur, akan punah segala sesuatu yang batil. Ya, kita mempelajari semua ilmu yang sampai eksis sampai sekarang itu suka hak itu. Betul. Kalau salah tidak diteruskan orang. Ya kalau membaca apa ini jurnal saja karya ilmiah itu kan betul itu. Sebab kalau tidak betul tidak terwujud, tidak diwujudkan oleh publisher atau penerbit. Nah, salah satu syarat yang mutlak karya ilmiah itu harus mengacu pada temuan sebelumnya. Harus ada sanadnya sebelumnya. Itu terus sampai dimulainya ilmu itu berawal. Nah, kalau tidak betul, tidak di-refer, tidak diacu orang lain, akhirnya hilang. Jadi kita beginian ini betul. Kalau tidak betul, tidak akan tertulis karena tidak diacu oleh orang, tidak digunakan oleh orang. Ya, jadi itu maksudnya wazahaqal batil. Begitulah perkembangan ilmu zaman sekarang kalau dibandingkan dengan nabi-nabi ya wow, jauhnya. Sudah sekarang itu sudah jelimet ya kawan. Saya ingat kemarin ziarah di Ma'la, itu kan regulasinya di Saudi itu ketika ada jenazah dimakamkan selama 3 tahun dibongkar. Kalau hancur diambil tulang-tulangnya dikumpulkan. Kalau tidak hancur itu ditetapkan di situ. Jadi makam-makam yang ada punjernya batu-batu itu yang utuh. Di antaranya sempat Mbah Yai Maimun Zubair. Itu sudah pernah dibongkar sekali, utuh. Tidak dipindah. Jadi sekian banyak apa itu nisan hanya batu-batu gitu. Dan tidak ada namanya. Kebetulan Mbah Maimun Zubair dikasih nama gitu. Itu utuh gitu. Nah, saya langsung ini sing gak utuh ya gak benar disingkirkan gitu loh. Kayak analogi paksaan, kiasan paksaan. Pun. Fayakunu al-muhdithus sebentar. Ayu qalu idza sabata hudusul alami tatkalane dan dikatakan apabila tetap apa barunya alam wa annahu satamene kelakuan la buta lahum muhdasin fala yakunu muhdisu mustahilan. Itu. Kalau alam ini dikatakan baru, maka tidak mau tidak ya memang
mustahil untuk tidak baru, diulang-ulang gitu. Jadi kalau ada positif ya berarti tidak negatif, seperti itu. Jadi alam ini kondisinya baru. Baru itu ada awalnya. Yang mengawalkan, yang menciptakan ya zat yang qadim, zat yang tidak ada awalnya, seperti itu. Fala jaiza mengora menang li ana satemene muhdis yang mustahil bagi Gusti Allah itu layam likul wujuda iku ora ana wujude li nafsi maring awak dhewe ne. Dadi sesuatu yang hadis itu sebelumnya tidak ada wujudnya. Fala yafiduhu ala ghairihi, maka tidak bisa, yang tidak wujud itu tidak bisa menciptakan lainnya dan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, itu enggak bisa. Enggak wujud ya. Yang hadis, yang baru itu kan tidak wujud. Mau sih tidak wujud itu bisa menciptakan dirinya, kan enggak mungkin itu. Enggak masuk akal gitu. Jadi mau enggak mau yang tidak wujud itu harus ada zat yang mewujudkan, dan disitulah posisinya Gusti Allah sebagai pencipta yang berkarakter qidam, yang berkarakter sudah wujud sebelum yang lain itu diwujudkan. Itulah menjadi wajib keberadaannya Gusti Allah itu bersifat qidam. Alhamdulillah. Jadi keberadaan sifat qidam itu menguatkan sifat wujudnya Gusti Allah. Allah wujud, qidam, baqa, urutannya begitu. Jadi berikutnya insya Allah kita melanjutkan sifat baqa. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sudah bel ya tadi banyak mukadimahnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat, Allahumma amin, bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah SWT, amin, bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.